Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya terima kasih telah ikut join dalam proyek Bakantar dari Inside Job ini. Sebenarnya kegiatan ini sebuah proyek temporary ya, dan ini sebuah inisiasi karena keresahan terhadap sebuah PHK tentang ekonomi, tentang pemerintahan, tentang pekerjaan, dan lain-lainnya. Kita dari Inside Job akan mencoba ngebuat sebuah proyek namanya Bakantar. Kantor ini menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran tentang materi quality assurance dan kita akan mengajarkan dari fundamental dari dasarnya sampai ke engineer. Jadi dari manual sampai ke engineer. Kita akan mempersingkat aja karena sebelumnya sudah perkenalan di sesi interview, sesi awal itu. Di sini akan fokus pembelajaran aja untuk teman-teman yang ketinggalan. Nah, Sejub ini sebenarnya lebih ke startup kolektif ya di bidang solution IT ke berbagai layanan. Dan Sejub ini sebenarnya banyak banget klien termasuk di Indonesia, di Belanda, Singapura, Aussie, China, dan beberapa negara lainnya termasuk kayak London, UK gitu. Dan Sejub ini lebih ke project IT solution aja, jadi kita ngebuat website, terus habis itu ngedevelopment mobile, terus habis itu juga kita digital marketing dan banyak produk-produk lainnya yang bisa teman-teman lihat di media sosial atau enggak nanti di website ini. Bahkan ini apa gitu. Sebelumnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini sebenarnya lebih ke proyek acak sih yang muncul di antara ketidakberpihakan semesta terhadap individu yang unik gitu. Individu yang unik ini termasuk teman-teman yang memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran dari itu sendiri. Kelas gratis ini tuh dibuat karena keprihatinan kami terhadap banyaknya PHK sepihak dan kurangnya kemampuan SDM dalam pemahaman serta literatur di bidang IT, khususnya di quality assurance. Saya, Fikri, dan Yusuf memiliki pengalaman yang cukup baik dalam quality assurance, dan kami akan memberikan ilmu kami kepada kalian secara bertahap dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sebelumnya, nama saya Bujang Parewa. Sini saya sebagai tinggal di Jakarta dan pekerjaan saya itu kayak spesialis di Bank Tabungan Negara Indonesia atau Bank BTN. Saya juga tech lead juga di sebuah secret company DOC, product manager juga, have something di Netherlands, manager di Narendra Group Asia itu kita mengerjakan Alibaba Project. Di sini juga saya sebagai direktur dan PM di Inside Job. Ya, teman-teman bisa ngeliat LinkedIn dan portofolio saya nantinya di sini. Nah, nextnya kita bakal lebih ke fundamental QA. Sebenarnya QA ini apa sih? QA ini sebenarnya lebih ke software testing dalam aktivitas melakukan mengevaluasi, validasi, dan verifikasi terhadap sebuah komponen serta function yang ada di sebuah software berdasarkan hasil yang diinginkan. Jadi sebenarnya kalau QA itu sebuah hal yang sangat penting dalam melakukan pengujian terhadap sebuah produk gitu. Misalkan teman-teman itu kan pakai aplikasi Shopee ya. Nah, di aplikasi Shopee itu nanti ada yang namanya nanti Shopee Pay gitu. Sebelum nyampe ke teman-teman, si Shopee Pay ini bakal di testing dulu nih. Nah, sebelum sampai ke teman-teman di testing dulu, ini ujinya layak apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak layak atau menemukan error, nanti menemukan bug gitu. Kalau misalnya lolos atau pass, itu bakal di deploy. Nanti kita bakal bahas alur pengembangannya nanti di SDLC namanya. Ada juga kayak study case kayak sebuah pesawat yang ada di barat itu mengalami kecelakaan karena tidak lolos dalam QC atau QA gitu. Jadi ketika setelah dia terbang dan ternyata mengalami sebuah kendala dalam teknis softwarenya dan itu menyebabkan kapal itu atau pesawat itu kecelakaan. Nah, alasan software testing ini diperlukan itu lebih ke kepuasan pelanggan atau user ya untuk meningkatkan produk atau menciptakan loyalitas. Dan di sini sebagai keamanan melindungi data atau sistem, efisiensi biaya dan waktu, kayak mengurangi kalau misalkan ada masalah-masalah atau bug-bug lain, jadi kayak user nggak harus mengeluarkan uang lebih banyak. Karena sebelum produk itu dirilis atau di-deploy, itu sudah di testing terlebih dahulu. Produk ini sebenarnya dalam tanda kutip lebih ke penjelasan terhadap sebuah aplikasi atau software gitu.
Makanya kita menyebutnya produk gitu, biar sama satu persepsi terlebih dahulu. Dan ini sebagai keselamatan untuk manajemen risk atau manajemen risiko. Kita tuh mencegah risiko yang membahayakan pengguna. Jadi kayak misalkan tadinya sebuah software itu tadinya harus membuka aplikasi ShopeePay atau ShopeeFood, malah mental ke link judi online atau apa gitu. Biar enggak data pelanggan juga aman nih gitu. Dan di sisi lain juga tidak buka yang aneh-aneh atau enggak kayak kepental ke phishing link atau apa gitu. Testing ini sebenarnya bertujuan untuk digunakan oleh user, pelanggan, dan masyarakat tidak cacat gitu. Jadi kayak nggak ada permasalahan ketika nanti digunakan oleh masyarakat umum atau enggak target marketing dari sebuah produk itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teman-teman biasanya paling pernah dengar tentang quality control. Apa sih beda quality control sama quality assurance? Sebenarnya secara harfiah keduanya sama-sama melakukan pengecekan gitu. Bedanya kalau quality assurance itu lebih ke basis software gitu atau IP gitu. Nah, kalau quality control lebih ke basisnya produk. Maksudnya kayak fisik atau yang gampang terlihat lah gitu. Misalkan kayak kalau quality control itu yang kayak teman-teman tahu kayak misalkan ada sebuah perusahaan yang membuat gelas dan sebelum gelas itu dipasarkan itu harus dicek terlebih dahulu apakah gelasnya ada retakan ataukah bentuknya sudah presisi, diameternya sudah pas atau tidak. Jika semisal gelas itu mengalami kecacatan gitu berarti itu nggak layak tuh gelas itu dipasarkan karena nanti ketika nanti diminum oleh orang ya ada bermasalah misalkan gelasnya pecah dan itu membuat orang yang minumnya di bibirnya robek gitu. Nah, kalau quality assurance itu ya sama seperti yang sebelumnya kita jelaskan di fundamental gitu. Kalau QA ini ya teman-teman bisa lihat kalau ini tuh berfokus terhadap teknis gitu berbasis web ya software gitu dan juga dibuat atau disampaikan dan juga mengolah kualitas. Nah, kalau QC ini ya lebih ke fokus ke produk dan juga terhadap kayak standar yang dipenuhi dalam sebuah produk dan melakukan verifikasi eh, kualitas. Di sini teman-teman bisa melihat dari perbedaan QA dan QC itu sendiri tentang fokusnya dan apa yang dilakukan sebagai seorang QC dan QA. Intinya sederhananya kalau QA ini sebenarnya lebih ke prevent bug gitu, planning dan verify. Dan kayak prevent bug itu lebih ke pencegahan aja gitu terhadap sebuah masalah gitu. Atau kayak bug ini kan sebenarnya bahasa Inggris yang artinya serangga gitu. Ya bug ini bisa dikatakan kayak teman-teman tahu lah kayak bug nge-lag atau apa gitu. Kayak teman-teman buka aplikasi ngebug nge-lag gitu atau apa. Itu termasuk. Lalu perbaikan bug juga ini dalam QC ini kan detect bug. Jadi kalau memang memperbaikinya aja. Lalu juga action dan validate. Oke. Keterampilan, skill, dan mindset. Apa sih yang harus dibutuhkan dalam sebuah orang yang hmm, pengen belajar QA ini? Sebenarnya dari segi mindset dan pemikiran, QA ini harus memiliki sudut pandang yang global gitu, yang ijmali gitu, yang secara universal. Ini jelasin kayak pengujian itu untuk menunjukkan adanya cacat, dilakukan seawal mungkin, pengujian lengkap tidak mungkin dan juga kayak tergantung konteks pengelompokan defek dan cacat. Dan juga di sini juga ada nih kayak pesticide paradoxnya. Cacat yang terus muncul bisa terlihat sepele padahal tidak sesuai persyaratan. Dan juga kayak dalam sebuah key ini kita harus punya mindset juga. Kayak ketika tester tidak merasakan masalah tapi ada satu error karena metode yang tidak diuji. Jadi kayak kita tuh dalam sebuah pemikiran ketika menjadi seorang QA, kita harus memiliki pemikiran sebagai seorang user atau enggak pengguna, dan juga kita harus membayangkan diri kita sebagai orang yang melihat aplikasi itulah intinya. Dan juga dari sisi developer juga, dari sisi developer, dari sisi QA itu sendiri, atau dengan dari sisi user. Ya kalau misalnya dari sisi kita, oh kalau tampilannya nggak oke nih gitu, atau nggak sesuai requirement gitu atau enggak kayak kalau misal dari segi user nih terlalu ribet nih requirement-nya gitu atau ketika ada masalah bug dan lain-lainnya. Di sini kita akan memulai tentang SDLC.
dalam sebuah pengembangan software itu sama aja kayak alur kita membuat Indomie. Misalnya teman-teman ngebuat Indomie yang pertama kali itu kan kita beli minyak dulu. Setelah kita beli minyak, di situ kita nyalain kompor, kita masak air, lalu kita masukkan minyak dan setelah itu baru kita makan gitu. SDLC ini adalah sebuah alur, sebuah proses, sebuah flow dalam melakukan sebuah hal yang ingin dituju. Dan untuk ini, SDLC dalam pengembangan software itu adalah software development life cycle yang memiliki proses itu untuk pembuatan dalam perubahan sistem serta model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC ini hadir untuk membantu pengembangan sebuah produk. Jadi kayak untuk awal itu lebih ke analisa kebutuhan gitu. Dan habis itu perencanaan. Nah, kalau dalam analisa ini biasanya kita buat requirement dulu nih, menganalisa dulu nih kebutuhan produk ini. Misalkan usernya atau klien kita pengen bikin website em, tentang jual beli kayak di Tokopedia. Nah, berarti kan kita harus tahu nih ternyata ada penjual, ada pembeli, lalu nanti ada pihak administrator nih kayak adminnya gitu. Habis itu setelah kita menganalisa kebutuhannya, lalu kita melakukan perencanaan. Ya, biasanya ngebuat requirement. Nah, requirement ini nanti biasanya ada BRD, Business Requirement Development, ada PRD, Product Requirement Development, ada juga namanya bisa pakai sitemap atau enggak pakai jenis-jenis penyebutan lainnya gitu. Lalu nanti setelah perencanaan didesain nih. Nah, desain ini mulai tampilan nih, biasanya ini UI UX gitu. Teman-teman UI UX biasanya menggunakan Figma. Setelah itu pengembangan atau tahap development. Setelah tahap development masuk dalam pengujian. Nah, ini tester nih kita di sini. Lalu pemeliharaan. Secara globalnya SDLC seperti ini. Tapi ada berapa empat yang terkenal gitu yang biasa digunakan. Yang pertama waterfall, prototype, agile, dan fontaine. Namanya waterfall untuk SDLC pertama. Waterfall ini bisa teman-teman lihat seperti air terjun, turun ke bawah. Ya, pertama itu dia lebih ke requirement analisa, lalu ke sistem design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Nah, pertama tuh membuat requirement seperti yang dijelaskan sebelumnya. Requirement analysis ini lebih kayak pembentukan BRD atau enggak dokumen berdasarkan keinginan user. User pengennya ada tampilan ini nih, akhirnya dibentuk, ditulis dokumennya gitu. Nah, sistem desain ini masuk ke UI UX gitu. Nanti digambarkan semua aplikasi yang teman-teman pakai ini itu kan didesain dulu. Jadi setelah si desain ini acuannya terhadap requirement nih atau enggak dokumen-dokumen yang udah dibuat. Biasanya yang ngebuat dokumen ini product manager, product owner, atau enggak scrum master lah gitu. Atau enggak orang-orang terkait yang stakeholder yang terkait terhadap pembuatan ini. Terus habis itu sistem desain UI UX, lalu di implementation masuknya ke tahap development gitu. Jadi developer udah mulai ngoding berdasarkan desain yang ada dan berdasarkan requirement yang ada. Lalu di testing. Nah, testing ini biasanya itu ada dua tuh, ada environment testing, environment developer. Nah, kalau ada environment testing, berarti kita ngetes di environment testing kayak apa ya sebutannya kayak staging gitu. Jadi kayak demonya sebelum dirilis gitu. Jadi dibuat dua. Yang pertama buat bayangan di sisi testing, yang kedua buat sisi developer gitu. Itu aja sih. Biasanya kita tuh ngetestingnya di environment testing. Jadi ya developer bisa buat ngotak-ngatik gitu. Jadi ketika kita nge-testing itu nggak ada error atau bug gitu. Dan ketika nanti kita testing ada perubahan dari developer, ya nanti tidak mempengaruhi testing yang udah kita jalani. Selanjutnya setelah testing itu juga kita ngeliat juga dari gambar dan desainnya gitu. Ada dokumen juga. Setelah testing masuk ke deployment. Deployment itu dirilis ya teman-teman seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan lalu maintenance gitu. Kalau emang nanti ada maintenance. Dan ini punya kelebihan seperti teman-teman bisa lihat ya proses itu terurut gitu. Pengerjaannya dapat terjauh dengan mudah. Cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah gitu. Kayak misalkan buat tim-tim skala kecil biasanya kayak buat sebuah company profile atau lainnya. Lalu setiap prosesnya dilakukan tidak saling tumpang tindih. Kekurangannya apa nih? Waktu pengerjaan relatif lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Dan juga kayak biayanya dibutuhkan itu lebih mahal karena waktu pengembangan dibutuhkan lebih lama. Dan model waterfall ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi.
Lanjut, di sini ada prototype. Nah, kalau prototype ini teman-teman bisa lihat dari initial requirement ke desain, prototype, muter ke sini lagi, sampai ke user udah oke, baru ke deployment. Tuh, jadi dalam tahap ini tuh lebih ke udah dari dokumen ini si UI UX atau enggak Figma ini si desainer website ini dia terus buat dokumen berdasarkan keinginan user. Kalau misal oh ada revisi nih, dirubah lagi sampai dia oke, baru masuk ke development gitu. Nah, habis itu di testing, baru maintenance. Ya, kelebihannya lebih singkat waktu aja, penerapan juga. Dan juga kekurangan apa nih, proses yang dilakukan itu untuk analisa perencanaan terlalu singkat dan kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Ya, kalau udah perubahan dan nyampe sini udah ya sulit juga balik lagi ke awal gitu. Karena udah masuk ke tahap testing. Selanjutnya Agile. Nah, Agile ini bisa digunain ya. Bahkan di inside job juga kita pakai Agile. Perusahaan besar atau enggak startup-startup kecil pakainya Agile. Nah, Agile ini lebih rapih dan mudah cepat ditangani. Proses pengembangan perangkat ini juga membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Dan yang dapat diberikan juga feedback kepada pengembangan dalam proses membuatnya program. Jadi klien juga terlibat nih ketika nanti kita masuk kayak dalam, oh dari requirement saya nih oke, nanti desain nih oke gitu. Jadi dalam tahap setiap step yang ada itu stakeholder atau enggak klien itu bisa memberikan feedback nih. Kayak semisalkan dalam development nih gitu. Oh, nanti masih ada kurang oke ditambahin atau enggak desain gitu. Nah, dalam testing nanti biasanya ada namanya SIT dan UIT. Nah, itu nanti biasanya user itu bisa masuk ke UIT. SIT itu System Integration Testing, UIT itu Integration Testing, UIT itu User Integration Testing kalau nggak salah. Nah, di sini tuh kayak sistem gitu. SAP itu kayak kita masih ngetes logic-logic ya, functionnya gitu. Nah, kalau UAT ini udah maksudnya kayak kita ngetestingnya secara end-to-end dari awal sampai akhir. Dan dalam UAT ini biasanya user terlibat dalam menonton nih ketika lagi pengetesan. Jadi ketika kita demo melakukan testing, user bisa melihat secara langsung gitu. Oh, ternyata ada yang kurang nih gitu dari segi tampilan, header, button, dan lain-lainnya gitu. Lalu kekurangannya ada nih, metode ini kayak kurang sesuai untuk tim yang besar gitu. Tapi dalam artian di saja memang kan timnya kan di bawah 20. Tapi banyak perusahaan-perusahaan juga yang skala besar biasanya menggunakan agile juga. Balik lagi tergantung kebutuhan juga. Terkadang sebuah metode STL ini cocok diterapkan di suatu tempat yang besar atau enggak kecil gitu. Nah, ini untuk saya lebih ke agile ya gitu teman-teman. Soalnya aku di perusahaan sebelumnya itu di BNI kita pakainya agile juga gitu. Dan simple temporary juga kita pakai Scrum juga. Dan kekurangan lainnya juga ini nggak cocok nih buat tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Jadi kayak ini lebih ke misalkan ada butuh satu dalam pengembangan tuh banyak ini vendor-vendor lain nih. Jadi kayak kurang klop aja gitu. Biasanya kan banyak vendor tuh banyak pala gitu, banyak keinginan lainnya. Harus ada satu kepala yang menyusunnya gitu. Jadi emang bagusnya yang mengerjakan ini tim yang udah klop gitu atau enggak emang udah disepakati dalam basis-basis atau keahliannya masing-masing. Oke, selanjutnya konten. Nah, konten ini metode yang digunakan sih sebenarnya dalam segi produk. Bahkan dalam aku selama jadi QA atau kerja di IT, belum pernah nih nemu yang konten kayak gini. Mungkin ini rada jadul ya teman-teman bisa melihat. Nah, pengembangan ini sebenarnya dari duplicate atau enggak dari tahap development dari si waterfall. Jadi dari bawah sampai ke atas turun ke bawah dan seterusnya. Dia ini punya proses yang terurut gitu sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan juga cocok untuk tim-tim yang rendah gitu dalam pengembangan yang sederhana gitu. Dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahap setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumbang tindih. Jadi sesuai dari bawah, analisa, requirement, tralala, delivery, dan sampai selesai. Ada nih permasalahannya kayak kekurangan itu kayak strukturnya kadang kurang jelas, lalu ada risiko keterlambatan, dan juga kayak kesulitan dalam manajemen proyek. Next, QA SDLC proses. Ini masih dalam QA juga, ini namanya Scrum. Jadi Scrum itu lebih ke pemecahan permasalahan aja sih, yang dalam sebuah uh, kita dalam pengembangan SDLC Agile nih, terus tiba-tiba dalam SDLC Agile ini ada user story atau enggak requirement.
gitu, atau enggak kayak satu request nih yang memiliki sebuah permasalahan. Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ini, itu biasanya menggunakan Scrum gitu, yang lebih ke mencakup kayak kolaborasi, pengorganisasian dan yang dilakukan oleh tim-tim dan lintas function. Tahapan itu kayak menentukan timnya, menentukan waktu pengerjaan, menentukan peran dalam tim, mengumpulkan berbagai masalah dan memulai sprint. Nah, di testing juga ada tuh kayak sprint testing juga, ada sprint development juga. Biasanya nih teman-teman yang ngejalanin kayak gini, tampilannya product owner, di situ ada tim product owner tuh kayak yang punya eh, perusahaannya aja lah gitu, kayak misalkan dari insentif nih, nah klien kita Bank BNI misalkan, nah berarti Bank BNI ini sebagai product owner, pemilik produknya. Nah, orang yang tektokan sama product owner biasanya product manager. Nah, product manager lah biasanya ada juga ya, kalau emang ada Scrum Master nanti biasa Scrum Master juga yang buat menentukan berjalannya Scrum. Dari product manager ini baru nih di bawahnya ada technical lead development, technical lead lead QA, di situ ada juga lead UI UX gitu. Barunya di bawahnya ada developer, ada tester, ada UI UX itu sendiri. Dan juga biasanya dia pakai bisnis analis gitu. Nanti bisnis analis juga ada leadnya juga gitu. Ya secara hierarkisnya itu cukup jelas gitu. Nah, ini timnya ya yang tadi aku sebutkan. Baik QA, developer, BA, dan lainnya. Lalu planning meeting juga, sprint backlog. Nah, biasanya juga ada daily scrum tuh kayak meeting tiap hari tentang update segala macam. Nah, ditentukan juga bagaimana. Ini beda-beda ya berdasarkan requirement yang ada dan ya tadi kayak setiap perusahaan itu beda-beda. Tuh. Tapi secara globalnya tetap pakai ini. Nah, setelah kita membahas SDLC, ada yang namanya SDLC. SDLC itu lebih ke environment testing kita sebagai QA. Jadi ini lebih ke tahapan-tahapan aja nih sebelum kita melakukan testing, kita juga harus memiliki nih sebuah pengetahuan atau enggak flow alur dalam kita sebelum melakukan testing. Yang pertama, kita merequirement analis gitu. Maksudnya menganalisa dari requirement yang udah ada gitu. Habis itu kita membuat test planning. Kayak kita ngebuat rencana, strategi, dan juga cara-cara tercepat yang baik menghemat waktu ketika melakukan nanti pengujian. Lalu test case development. Nah, ketika test case development ini kita mengembangkan sebuah skenario. Baik lagi ketika kita membuka mie gitu. Nah, ketika kita membuka Indomie, cara yang termudah apa nih gitu? Kita bisa mengguntingnya atau merobek ya. Nah, kita memasak air itu, bisa nggak kita masukin airnya dulu, udah mendidih baru mie-nya gitu, atau enggak mie-nya dulu baru airnya gitu. Nah, jadi kayak lebih pengembangan aja skenario. Ya bisa juga kayak kita dalam buka mengirim WhatsApp nih foto gitu. Kita ketika mengupdate status, bisa nih kita ngupdate status dari aplikasi status yang ada di page status atau enggak kita bisa nge-share foto ke diri kita atau enggak ke teman kita dulu baru kita nge-share lewat membagikan status gitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa lakukan pengembangan gitu. Jadi kita mengembangkan skenario yang ada. Setelah itu, environment setup. Nah, kita setup nih, kita pengen apa aja nih yang kita pakai nih. Biasanya bisa pakai, buat testing itu bisa pakai Jira, bisa pakai Kites, bisa pakai Trello, dan lain-lain juga. Lalu tes execution gitu. Tes execution ini kita melakukan testingnya gitu. Jadi kita udah mulai testing berdasarkan requirement atau enggak skenario yang udah kita buat sebelumnya gitu. Selanjutnya kita tes cycle closer. Dan di sini kita report nih. Kalau misalnya ada bug kita report, terus misalkan kita sukses juga kita report. Biasanya ketika dalam sebuah saya dalam pengembangan skenario kita membuat berita acara biasanya. Ini melampirkan kalau testing kita udah selesai. Dan teman-teman bisa melihat kayak model ini memastikan proses pengujian sistematis terstruktur untuk menjamin kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Teman-teman sepertinya ini saya nge-recordnya per-part ya, jadi kayak ini 2 kali saya selama 10 menit ngomong, tapi nggak kerekam, aduh. Nah, selanjutnya kayak career opportunity, di sini tuh kayak dalam kayak itu biasanya ada dua, ada manual testing dan automation testing. Dan di sini tuh kalau manual testing itu lebih pengertian secara tampilan aja sih gitu. Dan juga kayak masih menggunakan yang kayak Excel, Jira, Trello,
dan itu buat dokumentasinya kayak key test gitu, buat ngupload testing skenario nya gitu. Nah, untuk sini biasanya buat monitoring itu biasanya kayak kita buat skenario di Excel. Sambil itu kita ngejalanin skenario yang ada itu berdasarkan tampilannya langsung gitu. Jadi kayak kita buka aplikasi, kayak lihat ternyata buka Tokopedia, oh kebuka gitu. Berarti oke nih, berarti membuka tampilan Tokopedia. Habis itu kita lakukan belanja dan itu berhasil dan seterusnya. Kalau misal automation itu biasanya melakukan itu menggunakan alat-alat pengujian nih, biasanya ada toolsnya sendiri. Nah, itu kita pakai script biasanya. Ada yang menggunakan script, ada juga yang menggunakan query-query lainnya dan juga seperti kayak Katalon, dia tuh pakai toolsnya tuh Katalon, Cypress, Selenium, Appium, banyak deh jenis-jenis automation testing. Nah, nanti kita bakal belajar nih automation testing sama Bang Fikri. Yang bakal belajar itu nanti pakai Cypress. Nah, selanjutnya ini key opportunity. Nah, karir ini di sini teman-teman lihat kayak kita tuh harus memiliki soft skill yang cukup matang dan banyak dalam sebuah pengembangan dan ya enggak hanya sekedar kayak kayak ini cuma ngetes-ngetes doang bang, enggak gitu. Jadi kita harus punya sisi sebagai user juga, sebagai developer juga dan sebagai orang yang melihat itu sebagai acuan dalam sebuah development gitu. Kayak tampilan ini bagus nggak ya gitu. Kalau misalnya lihat orang, oh ternyata ini ada error nih gitu. Terus habis itu ketika sebagai QA gitu kan kita mikir kayak ngelakuin ini bisa nggak ya. Jadi kayak kita harus memiliki pola pikir sebagai seorang user gitu. Jadi QA ini cukup memiliki kreativitas yang harus tinggi. Pasti. Dan lanjutnya hard skill itu kayak harus bisa automation, lalu kayak black box, white box testing, gray box juga. Nanti teman-teman bisa searching aja sih sebenarnya perbedaan si black box sama white box ini kayak manual automation aja gitu dan gray box ini pengembangan antara kolaborasi dari manual dan automation gitu. Lalu ada performance, API, dan lain-lain juga. Jadi teman-teman di sini kalau bisa udah aktif harus bisa SQL nih, biasanya CRD gitu, kayak rate gitu dan lain-lain kita. Uh, skill juga harus bisa automation dan lain-lain juga. Dan di sini kayak case rich CRD juga sebagai product manager bisa. Saya ini sebenarnya kan QA jadi perusahaan orang lain, tapi di selain di Instagram sebagai product manager juga. Kita bisa ngebangun analisa kita atau bisa kita sebenarnya tahu nih kayak sebagai product manager itu kan harus bisa semuanya ya dalam sebuah analogi sederhana product manager itu kayak diibaratkan kayak mandor aja gitu. Nah, kalau yang pekerja-pekerja itu kayak ya developer itu sebagai ya buruh atau enggak kayak kuliahnya gitu. Yang bisa jadi software engineer yang gajinya gede banget, DevOps juga, data engineer dan lain-lain juga. Nah, lanjut ini kayak ada karir nih, kayak certification juga. Kalau ISTQB ini setahu gue ini internasional. Aku belum pernah punya sertifikat kedua sih karena itu. Dan toolsnya kalau buat manual itu pakai Jira, Trello, dan juga pakai Postman juga termasuk manual ya sebenarnya. Tapi kita juga harus tahu nih kayak API nanti bakal dijalin sama Ucup. Terus juga pakai key test dan banyak sih tools manual. Tapi nanti kita bakal pakai Excel aja buat skenario ini nanti. Lalu ada automation, Selenium, Appium, Catalog, Cypress. Ini harus ada Cypress sih. Karena nanti kita bakal belajar Cypress sama next step. Gajinya berapa sih bang? Nah biasanya kalau gajinya itu rata-rata itu kan 6 juta ya gitu. Terus habis itu biasanya di atas fresh graduate itu di atas 6 juta sih. Dan juga kayak automation tester ini dia itu sekitar 8 juta dan case spesialis itu 12 juta. Dan teman-teman itu bervariasi ya berdasarkan pengalaman lokasi dan perusahaan. Kalau misal teman-teman yang masih baru ya belum tentu dapat segini. Tapi kalau misal teman-teman berdasarkan kebutuhan KIA ini cukup hebat sebenarnya gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang membutuhkan KIA ini biasanya kayak yang sektornya perbanyak itu di perbankan gitu dan juga di sektor insurance dan mereka tuh berani bayar gede buat melakukan testing ini atau enggak perusahaan-perusahaan yang skala skopnya besar gitu. Soalnya dalam sebuah produk itu perlu dilakukan testing atau enggak pengujian karena itu penting. Kalau misalnya kita nggak di testing, nanti masa dipakai ketika sama orang, oh ini ada bug error, lalu dong gitu. Yang jelek kan perusahaannya nanti, yang jelek aplikasinya gitu. Ya kayak teman-teman main point blank nih sering ada error nih, game ngebug gitu. Emang game rusak emang gitu, sering error. Tapi teman-teman masih senang aja main F1 segala macam. Tapi di selain kan masih ada sisi kesal karena game ini sering
ya ada bug atau enggak dimasukin screen buat melakukan cheat. Oke, selanjutnya di sini kan kita bakal melakukan tes tugas manual ya, yang bakal dites teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa klik aja template skenario website Crazyflow biar di doc from user UX. Nah, ini dokumen-dokumen ini nanti teman-teman bisa baca dulu, habis itu teman-teman lihat websitenya, lihat UI UX-nya, baru lihat websitenya. Nah, misalkan ini kita coba melakukan testing berdasarkan template di sini aja nih. Kita coba buka template-nya dulu. Oke, dan seterusnya kita buka websitenya. Habis itu coba kita buka semuanya. Ini juga ada dokumen from user juga. Ini kan biasanya ini kemarin tuh feedback sih. Oh, nah ini UI UX-nya. Teman-teman bisa lihat. Oke, pertama tuh kayak kita tuh harus baca dokumen BRD-nya dulu nih. Dokumen-dokumen BRD ini menjelaskan tentang requirement-requirement yang udah ada dalam pengembangan yang diinginkan oleh user. Nah, user ini kayak pengennya tuh tentang ini profit. Teman-teman kalau misalnya nggak ngerti bahasa Inggris mungkin bisa diartiin aja ke bahasa Inggrisnya nanti. Jadi intinya lebih menjelaskan tentang keinginan si user ini pengen website ini tentang apa aja. Jadi intinya ini B2B bar, mini golf, biliar, dan bowling gitu. Dan isinya itu ya buat kayak orang kantor aja lah gitu. Kayak pengen melepas jenuh atau enggak kayak ada liburan kantor yang pengen nyewa buat have fun gitu. Nah, Exit ini adalah tempatnya. Dan di situ dia pengen nampil nih kayak things songs dalam requirementnya. Dia tuh pengen ada tampilan homepage, discover crazy pool, ada juga tentang food and drink menampilkan menu-menunya, dan di sini galeri foto-fotonya, ada entrepreneur page, about us, location gitu, contact page, user story, text tag, timeline, dan ini aku coba waktu itu buat websitenya dari flowchart ya. Nah, ini flowchart ini bisa teman-teman lihat aja sih gitu alurnya seperti apa. Nah, yang ngebuat ini biasanya ini aku yang ngebuat dokumennya biar dia ini. Nah, aku dapat mentahan ini sebagai seorang PM dari mana aku ngambilnya dari sini. Jadi dari berdasarkan edukasi ini dia kan pengen nih, aku pengen kayak website-website kayak gini nih gitu. Ada logonya segala macam dan di situ aku kembangin nih. Dari pengembangan itu jadilah BRB ini teman-teman. Jadi step pertamanya dari keinginan user lalu ke BRB. Setelah dari BRB ini masuk ke tahap UI UX design. Nah, desain ini yang ngebuat ini acuannya dari sini gitu. Dari dokumen-dokumen ini. Nah, ini ada kayak pertama tuh kayak desain GT ya. Jadi kayak fontnya, kayak gambarnya, kayak tulisan-tulisannya atau warna-warnanya. Lalu di sini ada UI desain dari tampilannya. Ini jadi itu ada tampilan dari segi website, dari segi tablet, atau enggak dari segi mobile. Nah, jadi nanti kita bakal testing nih tampilan-tampilannya kayak gimana. Pertama, kayak tampilannya kayak ada home gitu. Bener gak di BRB-nya ada home-nya? Kita coba, oh ada homepage kayak gini. Isinya ada permission video, button, dan lain-lain juga gitu. Ada location. Nanti kita cocok ini, oh ternyata ada nih kayak tampilannya, ada location-nya juga gitu. Nah, ini buat tempat-tempatnya, nah ini videonya nih gitu. Nah, ini location-nya buat media. Setelah itu, kita bakal cocok ini dari tampilan dari segi yang ini nih eh setelah kita nyocokin dari SWW kayak ternyata benar gitu. Biasanya kita bisa buat skenario nanti ya gitu. Coba kita buat skenario berdasarkan tampilan homepage-nya gitu. Berarti yang pertama itu, misalkan ini harus teman-teman bisa bedain ya, kayak home ini kayak skenario ID-nya apa gitu, 001, misalkan CP atau enggak Crazy Pool, homepage gitu, homepage. Atau enggak kita bisa ngelihat dari skenario yang udah dibuat, skenario apa bisa melakukan pengecekan tampilan pada melakukan pengecekan tampilan gitu, pengecekan tampilan prinsipal test ID, melakukan tipe dikit nggak ngaruh, oke. Test ID-nya misalkan dia ada 01 jadi kayak ada karakter apa bisa kayak satu gitu. Deskripsinya berarti ini lebih ke detailnya aja sih kayak ini kalau enggak ini di sini. Nah, di sini tuh kita ngejelasin kayak user homepage aja tampilan
home gitu. Jadi tampilan home aja. Tampilan home, tampilan Crazy Pool juga bisa sih. Untuk apa? Dan juga siapa nih? Pertama tuh dia open URL dulu, open URL. Open browser dulu, browser. Setelah itu dia masuk ke open URL, open URL Crazy Pool. Nah, di situ satu skenario apa nih positif gitu. Karena ini skenario positif gitu. Jika itu tes TP friend request itu OTTP. Request. Tes ini bisa ke sini tes sebentar, sorry teman-teman. Oke, ini lanjut. Masuk ke akun browser. Evidence ini kita bisa screenshot ya. Nanti kita ngetik juga. Nah, ketika udah ngebuat skenario ini kan banyak nih. Nanti kan ada banyak ya tampilannya. Teman-teman nggak hanya ngetesting home aja ya, tapi discover, gallery, about us, location, nama entrepreneur juga di testing. Sesuai nggak tampilannya. Jadi kayak ngecek ini videonya benar kan nih videonya. Kalau misal video salah, oh nih bukan tampilan video, berarti ini negatif test. Bukan negatif test sih, lebih ke statusnya failed aja gitu. Nah, ini masuknya kita coba tes, Pool, kita bungkus ke sini, evidence-nya kita screenshot, aku pakai screenshot-nya Lexus, nah, video ini sih. Oke, kita screenshot, masuk screenshot-nya, misalkan kita screenshot, lalu bakal masuk ke sini, kita masukin screenshot-nya. Gitu. Habis itu kalau misalnya pas, kalau ekspektasinya user berhasil uh, tampilan Pool sesuai dengan UI dengan Figma atau Figma. Nah, teman-teman atau enggak bisa lihat di sini juga. Nih, aku coba kemarin tuh ngebuat juga nih dari tampilan-tampilan yang ini dibuat teman-teman juga. Ini contohnya, oh ini, misalnya kayak gini. Ini bisa ngeliat juga kayak tampilannya seperti ini teman-teman, kayak dari di ini. Oh, ini bukan, ini, wah ini. Nah, bisa nih kayak melakukan pengecekan pada tampilan home gitu. Ini udah dikerjain sama teman-teman ya. Jadi juga kalau misalnya ketikkan home juga semuanya, nanti bisa galeri juga atau enggak bisa juga melakukan pengecekan about us. Sebenarnya nggak hanya ngecek tampilan juga sih, kita juga harus melakukan testing juga dalam segi segala halnya yang ada di sini. Kayak kita buka discover nih, itu bisa dijadiin skenario. Nah, terus habis itu teman-teman bisa ngelihat dari setelah discover bisa juga ke galeri. Nah, ini bisa nih yang dijadiin skenario nih. Kayak ngeliat tampilan ini kan mungkin galeri kan gambar doang gitu. Nah, kayak header ini bisa di testing, putarnya juga nih. Kalau misalnya ngeklik ini ekspektasinya apa, bakal masuk ke tampilan yang lainnya gitu. Terus habis itu look at about us. Ini tentang Crazy Pool itu sendiri. Nah, biasanya nih setahu yang ada di sini deh. Oh, kan entrepreneur. Apa dia discover ya? Nah, jadi teman-teman juga nih kayak melakukan testing kayak ketik-ketik segala macam gitu. Nah, ini bisa jadi kayak sebuah skenario negatif juga nih, kayak misalkan nih kalau aku input nggak ada ininya, nggak ada ET itu gagal biasanya. Oh, segala macam. Ya, teman-teman bisa banyak belajar juga sih tentang skenario yang ada. Ini ada contoh-contohnya juga yang udah dikerjain sama teman-teman sebelumnya. Oh, mungkin dari aku sekian aja sih kayak mohon maaf kalau misalnya ada banyak kata berulang kata yang salah. Aku pengen teman-teman coba belajar ngembangin lagi dan ini kayak contoh-contoh skenario sebenarnya kayak berdasarkan yang udah dibuat sama eh, oh nih Aji. Nah, kalau misal dibuat nih biasanya kayak tampilan home gitu. Ya berarti home aja gitu. Nah, kalau di home ini ada apa dia bisa di testing nih, ada fan location, ada ini segala macam, file gitu ada pas. Bisa melakukan pengecekan discover, pengecekan galeri dan lain-lainnya juga.
Aku pengen teman-teman kayak untuk sekarang ini coba dapetin PES-PES aja sih dulu gitu. Kalau misal udah dapetin PES, positif skenario, ya kalau dapat negatif juga bagus. Buat teman-teman yang dapetin skenario yang banyak, bikin PES-PES yang banyak, bakal dapat hadiah sih nanti di akhir sama aku. Tabak testing. Mungkin sekian aja dari aku. Aku Bujang, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.